Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Prastio. Saya dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membaca tugas perkuliahan dari dosen Bapak Rodi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, mata kuliah proses kreatif. Langsung saja, di sini saya akan membacakan cerpen yang sudah saya buat. Patigraha. Tepatnya di istana kerajaan, hiduplah seorang raja, pengawal, dan pasukannya. Raja ini bernama Ken Aryo, istrinya bernama Putri Arum, dan pengawalnya bernama Patigraha. Raja mempunyai sifat bijaksana, tegas, pemberani, dan pantang menyerah. Istrinya mempunyai sifat penyayang, setia, baik, dan ramah. Sang pengawal memiliki sifat tunduk dan setia kepada sang raja. Kemana-mana pun selalu berdua, berburu, bertempur, dan lain sebagainya. Suatu hari, raja memutuskan untuk mengunjungi kerajaan sebelah dan menitipkan kekuasaan sementara kepada pengawalnya itu yang bernama Patigraha. Patigraha, aku akan pergi ke kerajaan sebelah dalam kurun waktu kurang lebih 3 hari. Tolong, kamu nanti yang mengatur dan menjaga semua yang ada di kerajaan selama aku tidak ada di istana nanti, ujar Ken Aryo kepada Patigraha. Patigraha pun menjawab sambil menundukkan kepala dengan berkata, "Siap Raja, aku akan menjaga dan mengatur istana ini." Keesokan harinya, Raja pun menyiapkan bekal, pakaian, dan membawa senjata, lalu bergegas meninggalkan istana dan dikawal oleh pasukan berkuda. Ia berpamitan kepada semua orang yang ada di istana tersebut, termasuk kepada istrinya dan pengawalnya yang bernama Patigraha itu. Patigraha merasa senang kalau sang raja meninggalkan istana. Sementara itu, Patigraha mempunyai pola pemikiran lain. Di saat raja tak ada di istana, ia bisa berkuasa dengan leluasa. Lalu, Patigraha membuat rencana untuk menyelakakan raja, supaya raja tidak bisa kembali lagi dan bisa menguasai keseluruhan istana. Namun, sayangnya secara diam-diam, Putri Arum mengawasi gerak-gerik Patigraha yang sudah menimbulkan kecurigaan di awal raja berpamitan. Disitulah muncul watak jelek dari Patigraha, watak egois akan kekuasaan dunia dan tak memperdulikan dampak yang akan terjadi ke depannya. Ia sudah tak mengingat lagi dengan janji yang ia katakan kepada raja waktu itu. Patigraha berinisiatif untuk menyusun strategi. Ia mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuh sang raja. Niat jahat ini sengaja ia lakukan supaya bisa menyingkirkan raja dan menggantikan posisinya. Tepatnya di tengah perjalanan di hutan belantara, Ken Aryo dibuat kaget dengan adanya beberapa orang yang menghalangi perjalanannya. Ken Aryo pun turun dari kereta kuda dan berkata kepada orang tersebut, "Mau apa kalian? Siapa yang menyuruh kalian menghalangi perjalanan saya?" Kemudian, pembunuh itu mengatakan, "Tak usah banyak bicara, kami akan membunuhmu." Akhirnya, raja dan pasukannya pun bertempur melawan para pasukan pembunuh itu. Pertempuran ini berlangsung tidak lama dan pada akhirnya pembunuh-pembunuh itu dibuat kewalahan dan melarikan diri. Mereka berlari terpingkal-pingkal dan ada yang menyatu lalu bangun dan berlari lagi. Raja pun tak mengejar mereka dan berkata kepada pasukannya, "Biarkan saja mereka berlari. Mereka
tidak akan berani menghadangku kembali. Di sini, memang sang raja mempunyai kekuatan lebih yang tidak sembarangan dimiliki oleh orang lain. Dan di sisi lain, raja pun mempunyai watak berani dalam hal pertempuran dan peperangan. Ken Arok pun sampai di kerajaan sebelah dan dijamu baik oleh raja yang ada di sana bernama Sultan Sanur. Ia bercerita bahwa sewaktu perjalanan ada pembunuh yang menghadang. Entah suruhan siapa, yang pasti mereka berniat sekali untuk membunuh saya. Kemudian Sultan Sanur pun menggelengkan kepala lalu berkata, "Baru pertama kali ini ada pembunuh yang menginginkan nyawa raja. Pasti ada alasan tertentu mereka melakukan hal itu. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting saya sampai sini dengan selamat kan?" ujar Ken Aryo kepada Sultan Sanur. Kemudian kedua raja ini pun lanjut membahas mengenai perluasan wilayah yang ada di daerah sekitar supaya masyarakat dan penduduk bisa memanfaatkan hasil alam yang ada. Kedua raja ini sudah lama mempunyai hubungan baik sejak keduanya berperang menghadapi pasukan sekutu yang ingin menguasai hasil bumi di daerah tersebut. Dan pada akhirnya kedua raja ini berinisiatif untuk bersatu dan mendorong mundur pasukan sekutu. Nah, sejak itu hubungan kedua raja itu sangat erat sampai saat ini. Sedangkan pembunuh-pembunuh tadi menemui Patigraha dan mengatakan bahwasannya sang raja tidak bisa dikalahkan dengan segampang yang mereka kira. Raja mempunyai pola bela diri yang tidak semua orang bisa melakukannya, dan gerakannya pun sangat gesit dalam peperangan, sehingga kami dibuat kuangkalan. Kemudian pada waktu itu Patigraha tidak kehabisan akal dan mencoba mencari cara lain. Ia berambisi bahwa semua yang ada di istana harus tunduk dan patuh kepadanya. Ia melakukan berbagai cara, mulai dari mengumumkan bahwa istana akan dikuasainya, dan sang raja telah menyerahkan seluruh jajaran istana kepadanya sampai berkata bahwa tidak ada satupun orang yang boleh menentangnya. Kemudian istri raja pun mendengar berita tersebut dan ia sontak kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Patigraha terhadap kekuasaan istana. Dan ia menyuruh kepada prajurit untuk menemui sang raja yang ada di daerah sebelah dan memberitahu tentang masalah yang ada di istana. Sang raja pun mendapati kabar bahwa Patigraha bersifat semena-mena, seenaknya mengatur semua yang ada di istana. Raja pun sangat kaget ketika mendengar hal tersebut. Ia tak menyangka bahwa Patigraha yang ia kenal selama ini baik, patuh, tunduk kepadanya, kini telah berubah. Patigraha sudah mengingkari janji yang telah ia buat dengan raja pada waktu itu. Terkadang janji adalah kebohongan termanis, dan yang lebih bernilai dari sebuah janji bukanlah kata-kata, akan tetapi sebuah tindakan. Raja pun berkata, "Memang iya, watak manusia sulit ditebak. Ketika ada di depan baik dan sebaliknya." Kemudian raja memutuskan untuk berpamitan kepada Sultan Sanur dan bergegas kembali ke istana dan harus menyelesaikan masalah yang ada. Sultan Sanur pun berpesan kepada raja bahwa sang raja harus berhati-hati dalam hal apapun. Walaupun kita mempunyai orang terdekat atau tangan kanan, barangkali mereka musuh dalam selimut yang selama ini sudah menyusun rencana dan belum ada waktu yang tepat untuk melakukan niat jahatnya. Ken Aryo pun menjawab, "Terima kasih Sultan Sanur sudah mengingatkan saya. Ya sudah, biar masalah tidak melebar kemana-mana, saya izin pamit." Kemudian sang raja dan pasukannya pun langsung bergegas dan kembali ke istana. Mendengar berita bahwa raja akan pulang, Patigraha bingung tidak karuan. Ia mencoba mencelakai raja kedua kalinya, namun masih saja gagal. Memang Raja Ken Aryo sulit untuk dikalahkan, ujar Patigraha sambil cemas. Tidak membutuhkan waktu lama, raja pun sampai di istana. Ia memasuki kerajaan, namun apa yang didapatinya tidak ada Patigraha. Di istana, raja dan pasukannya mencari ke semua bagian istana, namun tidak ada juga.
Patigraha berhasil melarikan diri dari istana. Patigraha sudah melarikan diri, ia cemas dan ketakutan, ujar prajurit penjaga gerbang pada sang raja. Raja pun berpikir bahwa betul apa kata orang, perbuatan salah akan membuatmu sengsara jika kau tak menyelesaikannya. Raja pun bertemu dengan istrinya Putri Arumi dan memeluk serta menanyakan keadaan istana waktu ia tinggalkan. Putri Arumi tidak bisa berkata-kata. Patigraha sudah melakukan tindakan yang fatal yang mengakibatkan tekanan darah rakyat dan dirinya naik. Ya sudah, sekarang saya kan sudah kembali. Mungkin masalah tersebut dapat menjadi pelajaran bahwa kita supaya tidak boleh seenaknya memberikan kekuasaan kepada seseorang. Kemudian akhir cerita, raja bersama seluruh penghuni istana hidup seperti biasa, tidak ada lagi masalah. Dan perkembangan istana sampai pada masa kejayaannya, walaupun dalam prosesnya banyak sekali masalah dan mengawal raja yang bernama Patigraha sudah menghilang dan tak pernah kelihatan batang hidungnya sampai sekarang.